Barengan ya. Iya. Aku kan tetap ingin. Ayo barengan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast paling keren, podcast paling hebat di seluruh dunia ya. Hanya ada di satu channel ini. Nah, malam hari ini saya disambang oleh tamu istimewa. Ini tampak gagah, keren, ganteng. Tapi soal ganteng masih di Oh, bawah saya lah. iya. Saya nggak bisa mengalahkan. Nah, hari ini kedatangan tamu Mas Noval Putra Pratama. Tos Siap, dulu. siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari Gus Haidar sendiri gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Karena ini ya memang hari ini kesehatan itu menjadi the most important thing. Sesuatu yang sangat penting ya dan sangat wajib kita jaga karena ini pemberian dari Tuhan ya. Siap. Bagaimanapun kita harus menjaga diri. Kalau bahasa pesantrennya itu hifdun nafas, Siap. menjaga diri. Jadi tanya kabar kesehatan itu bukan hanya basa-basi ya. Iya. Tapi sekarang menjadi harapan kalau yang ditanya ini disapa itu benar-benar sehat. Betul, minimal kalau kita bertanya kabar, di dalam pertanyaan kita itu terdapat doa-doa untuk yang ditanya ya kan. Nah, teman-teman semuanya, ini Mas Noval Putra Pratama ini adalah mahasiswa aktivis dan kerennya lagi ini mahasiswa di Jurusan apa ini? jurusan apa ya? Di jurusan kedokteran, tepatnya di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Unusa Surabaya. Nah, hari ini alhamdulillah disambang oleh abang-abang keren, ya kan? Nah, di sini ayo barangkali nanti bisa menginspirasi nih teman-teman semuanya karena subscriber saya itu sudah banyak sekali nih seluruh dunia. Benar. Jadi sampai nanti saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman di seluruh dunia. Ya kan? Amin. Nah, karena aktivis dan juga mahasiswa kedokteran, kita nanti akan banyak berbincang tentang kesehatan gitu ya. Siap. Nah, lagi-lagi karena kesehatan itu the most important thing itu. Hari ini sangat suatu yang sangat berharga sekali, apalagi pasca pandemi itu kan. Benar. Barangkali corona, barangkali pandemi itu menjadikan seakan-akan menjadi sinyal kepada kita semuanya ya bahwa kalau dulu yang acuh tak acuh terhadap kesehatan, hari ini harus ternyata pandemi dan corona ini kita semakin sadar bahwa kesehatan itu anugerah yang luar biasa yang harus kita jaga. Nah, ini nanti Mas Novan ini harus memberikan inspiring gitu ya, memberikan tips-tips nanti barangkali, terutama ini para aktivis ya. Iya. Terutama Mas Novel ini juga mahasiswa dan juga aktivis gitu loh. Karena kan memang diidentikan itu, aktivis itu ya selalu diidentikan dengan ya kadang suka ngurusi umat gitu kan, suka ngurusi anggota, suka ngurusi orang lain, ummah, ya. khotimul ummah, tapi kadang lupa menjaga dirinya sendiri. Iya, gimana kondisi sekarang ya? Aktivis bisa apa sama corona? Aktivis bisa apa sama corona? Termasuk kebiasaan para aktivis ya kan, jamnya itu kalau suka lupa waktu gitu ya, kadang kemudian diskusi sampai larut malam, sampai berganti hari. Sembarang kali terus paginya langsung kegiatan lagi. Itu kan sangat menguras stamina, menguras
memforsir keseluruhan lah, sehingga kadangkala kita mengkesampingkan kesehatan gitu. Nah, Apalagi para aktivis yang jomblo ini kan, iya. siapa juga yang perhatian orang lain gak ada yang perhatian, dirinya Diri juga gak ada. sendiri tidak perhatian sama dirinya, Nah, terus nggak ada yang merhatikan juga nih. makanya, ayo sekarang bagaimana kira-kira tips ini kepada para aktivis ini? Tolong dikasih sedikit insight atau Siap. diedukasi tentang aktivis dan juga kesehatan nih. Gimana? Oke. Jadi memang aktivis ini identik dengan kegiatan diskusi dan juga kerja-kerja organisasi yang berlarut-larut ya. Iya padat sekali Padat wes. sekali. Jam terbangnya tidak diragukan lagi. Nah, itu saat ini memang harus diperhatikan bagi teman-teman aktivis. Jadi kalau banyak-banyak diskusi, kalau nggak ada aksi ya percuma saja. Ngapain diskusi berlarut-larut kalau nggak ada aksi rencana dengan jelas, ya percuma saja. Dan kita sebenarnya harus ini ya, udah menjadi, kita ubah paradigma sekarang ya. Jadi aktivis itu jangan hanya diskusi aja. Ya boleh diskusi secukupnya dan juga aksi yang ditonjolkan. Dan kalau kita udah cukupnya diskusi dengan waktu yang efektif, nah itu bisa kita sisahkan waktunya itu buat istirahat buat kita. Kemudian apalagi kalau aktivis sampai berlarut malam, belum makan malam tapi udah minum kopi ya biasanya. Kopi rokok, kopi Nah, rokok, kopi rokok gitu wes. makannya nggak ada ini. Kasihan lambungnya itu, kasihan sekali ya. Udah teriak-teriak itu lambungnya. Gitu ya. Iya, nggak ada Nah, kalau isinya. kalau semisal kopi rokok, makannya kurang, apa kemudian yang dampak terburuk lah yang Iya. bisa dihadapi oleh para teman-teman aktivis? Iya, mungkin banyak contoh ya teman-teman aktivis ini kalau dengan kegiatan seperti itu yang diulang-ulang, itu kasihan di lambungnya biasanya Lambung, asam lambung asam naik. lambung. Kemudian kalau rokoknya sehari berapa cepet itu kan ya tolong Iya, iya. biasanya nggak cukup itu satu cepet. Punyanya sendiri satu cepet habis, join sama Oh temannya, iya. iya kan. Jadi banyak sekali. Paling enggak 2 cepet. Nah, itu mulai dari sekarang mungkin aktivis harus sadar ya, mulai mengurangi rokoknya mungkin. Ya mulai dikurangi satu-satu, lama-kelamaan nanti kan semakin sehari satu batang aja kan udah bagus ya. Tapi kayaknya sulit. Sampean Dan apa nggak merokok juga? oh enggak ya. Saya meskipun Laki-laki kok nggak ngerokok. iya meskipun teman-teman saya kebanyakan yang rokok tapi alhamdulillah masih terjaga ya. Kuat iman. Imannya. Ya semoga selalu terjaga. Iya, Dan iya, iya. yang perlu diperhatikan bagi teman-teman istirahat yang cukup dan juga makannya jangan sampai telat. Kalau kita biasanya makan siang jam berapa, jam 12 ataupun setengah 1 maksimal, itu ya segera makan. Kemudian sarapan lah, apabila biasanya habis larut-larut malam, nyiapin kegiatan, kalau kita nggak sarapan dulu kan ya payah gitu. Iya, lembur biasanya Iya, suka lupa waktu. Lah masalahnya tadi itu yang jomblo, bagaimana kalau kita makan itu sehari berapa kali? Tiga. Ya, 3 kalau itu sudah minimal ya, minimal nggak padahal. bisa dikurangi. Makanya kalau dalam satu hari para aktivis itu kan kemudian harus punya semacam alarm itu. Iya Ini benar. waktunya makan, waktunya sarapan, waktunya makan siang, waktunya makan malam. Padahal Kalau ini, alarmnya ini semisal apa namanya para yang jomblo-jomblo nih nggak punya yang mengingatkan gimana? nah ini yang menjadi bahaya. Jangan sampai kita ya keperluan untuk asrama itu memang perlu, cuma jangan jangan ini ya tergantung oleh karena ada pasangan. Kalau bahasanya sekarang self leadership lah. Maksudnya kita harus bisa menjaga kesehatan kita bisa mengatur waktu kita itu udah harus sangat penting self leadership. Jadi kita bisa menempatkan apa yang perlu dan tidak perlu. Jadi makan paling tidak sarapan, jangan sampai sarapan sama makan siangnya jadi satu ya biasanya. Oh iya. Iya. Nah, oh iya berarti kalau tadi menarik itu yang soal jadi kalau kita aktivis
pelaku-pelaku organisasi itu, aktivis organisasi itu kan ya to be leaders ya, Ya, untuk menjadi kemudian pemimpin. Artinya seorang pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya dulu baru kemudian memimpin benar. orang lain ya kan. Memimpin diri sendiri termasuk dalam ingat makan, ada hak-hak tubuh yang kemudian harus Benar. dicukupi itu tadi ya. Iya. Jadi kalau ngambil istilahnya dari Mahatma Gandhi itu, kalau kamu ingin merubah dan memimpin sekitarmu ya, rubah dirimu sendiri dulu. Jadi yang Keren, sangat keren. penting itu ya. Kalau kita gak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita memimpin anggota-anggota kita ya. Jadi kalau kita memperhatikan kesehatan kita ya, otomatis kita juga bisa memperhatikan kesehatan pengurus kita ya. Nah, tadi itu ya, kita itu kadang tidak bisa menafikan ya bahwa kemudian ya kondisi kehidupan aktivis ya seperti itu gitu. Malam jadi siang, siang jadi malam, sarapan kadang jamnya sarapan di waktu makan siang atau bahkan makan malam. Iya. Karena kalau kita saking sibuknya dan saking konsentrasinya itu sampai lupa apapun gitu loh. Nah, makanya kira-kira itu loh, bisa nggak ngasih seumpama ya tips-tips sederhana itu yang bisa kemudian menjadi kita itu menjadi sebuah refleksi bagi teman-teman aktivis organisasi. Oke. Ya memang kayak ini ya. Kalau kita jam tidurnya berantakan kayak kelelawar juga ya. Iya Jadi iya teman-teman iya 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 aktivis iya. ini Kelelawar. kebanyakan ini ya, apa namanya? Kalau malam ini suka begadang dan juga pada siang dan paginya tidur. Nah, ini sebenarnya habit yang buruk, bad habit ya. Kalau kita melakukan bad habit secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang buruk pun itu sangat buruk ya. Kalau nggak hanya buat kesehatan, tidur dan makan itu tadi. Dan juga bisa jadi ke ini ya, ke apa namanya, ke aktivitas kita. Kalau kita misal dari pagi apa malamnya udah begadang, kemudian pagi kesiangan ya bangunnya. Nah itu kan jadi kalau ada jadwal meeting di paginya, terus karena kesiangan kan jadi berantakan semua. Jadi permasalahan yang di sekitar kita itu berasalnya dari kita. Jadi menjadi tadi kembali lagi kalau bisa teman-teman ini punya alarm sendiri ya, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Jadi jangan sampai tergantung sama seseorang yang tadi ya. Meskipun jomblo pun harus tetap sehat. Iya iya. Kadang kan kita itu kadang suka gengsi gitu loh sebagai aktivis organisasi kan. Semisal kemana-mana harus bawa tumbler, ya kan, Iya. air minum. Terus kemana-mana harus bontot ya. Tahu bontot? Iya, Membawa Bontot. bekal Iya, ya. Kemana-mana harus bawa bekal. Itu kadang gengsi loh. Padahal itu kan juga penting juga kan untuk benar-benar. kemudian kesehatan. Wes aktivis daripada bawa bekal mending mending nanti di jalan terus mampir jajan di luar, kadang-kadang seperti itu. Nah, padahal kalau kita kebanyakan jajan di luar pun ya semakin kering kan kantong kita. Iya, Tadi kalau bawa tumbler sendiri, bawa bekal sendiri kan enak juga. Jadi waktunya kantongnya makan. yang nggak sehat kalau gitu Nah, ya. makanya kalau kita udah nggak bawa tumbler, nggak bawa bekal makanan, ya kita jajan keluar kantongnya nggak sehat itu kering juga. Badannya nggak sehat, kantongnya Kantongnya nggak nggak sehat, sehat, nggak sehat kuadrat sudah lengkap. makanya. Nah, baik sekali, keren sekali. Barangkali itu tadi ya bisa dibuat refleksi bagi teman-teman aktivis-aktivis muda yang ya yang mungkin yang belum menikah, yang karena masih belum terikat oleh waktu Nah, kemana-mana. Kadang jadi jangan sampai lupa akan kesehatan. Nah, Mas Novel, ini Mas dokter muda ini. Kalau kemudian kita kaitkan ini ya kesehatan dan era hari ini, kesehatan dan teknologi apa yang ada di pikirannya sampean itu? iya.
Kalau kita lihat sekarang sangat banyak sekali ya apa platform-platform mengenai kesehatan digital. Seperti ya mungkin kalau kita sebut ininya Halodoc dan juga yang lainnya. Secara ininya memang kita nggak bisa menolak adanya perubahan digital ya. Disrupsi, Dia disrupsi. semuanya porak-poranda. Semua kayaknya nggak hanya bidang digital ya, semua bidang mungkin ya Iya, semua terkena. pasti terkena disrupsi, termasuk pendidikan lah, politik, pariwisata, Benar. semuanya wis. Nah, kita memang nggak bisa menolak mengenai digital itu. Yang kita bisa ya kita beradaptasi mengenai itu. Kalau kita sekarang misal kalau di bidang kesehatan kan memang nggak harus kita datang ke dokternya langsung kan. Kita tinggal buka aplikasinya, kita Iya, iya, konsul iya, iya. bisa. Nah, Iya ya. Jadi kita nggak usah perlu ke jauh-jauh periksa untuk iya benar. cek apa. Sa- Tinggal satu download, klik, langsung Tinggal selesai. ngetik apa yang menjadi keluhan dan juga nanti kalau perlu video call ya video call. Berarti kita harus menyesuaikan gitu ya dengan adanya gelombang-gelombang derasnya arus perkembangan teknologi yang luar biasa gitu. Iya benar. Nah, Mau nggak mau kan kita harus beradaptasi mengenai itu. nah, menariknya yang tadi itu yang soal halodoc ya. Kira-kira itu bisa eh, ini mungkin paradigma dari orang jalanan ya. Iya, Barangkali rasa-rasanya hari ini yo dengan adanya gelombang perkembangan teknologi yang luar biasa ya. Kalau dulu ya ada teman saya SMK itu jurusan farmasi, benar. ambil ambil kuliahnya jurusan yang sama pula linier. Iya, Nah itu sudah berapa waktu, berapa tahun yang dia habiskan untuk belajar itu. benar. Tapi sekarang ada Halo dok. halodoc tinggal download tok. Rasa-rasane Apoteker, farmasi iya gitu. loh, buat apa? Lantas buat apa kita belajar di SMK, di perkuliahan? Buat apa gitu? Apakah Iya. kemudian ini sekolah dan juga kuliah sudah nggak penting lagi di era Nah, perkembangan zaman ini ya? ya memang kalau kita lihat secara pekerjaan kita linear atau enggaknya, kalau kita baru-baru ini mungkin Mendikbud Pak Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri itu kan pernah ngasih statement ya, 80% mahasiswa kita setelah lulus itu pekerjaannya tidak linear dengan jurusannya. Nah, makanya dari Mas Menteri itu memprogramkan ada kampus merdeka, mahasiswa merdeka. Jadi teman-teman itu diberi kesempatan untuk belajar di bidang yang lainnya. Kita bisa belajar ke teknokrat, bisa belajar ke industri, ke pabriknya langsung. Jadi berapa ada dikasih jatah berapa semester itu kita belajar di luar. Iya. Nah itu Jadi itu juga senada dengan risetnya dari Kementerian Tenaga Kerja itu bahwa anak-anak Indonesia hari ini, anak-anak SD nanti dia akan bekerja di pekerjaan yang tidak ada hari ini, yang iya tidak benar, kita jumpai hari ini. Jadi tidak linear sama sekali. benar. Jadi kan banyak-banyak profesi sekarang yang udah yang dulu ada yang sekarang tidak ada kan, dan banyak profesi baru yang sekarang ini. Ya contoh kecilnya saya itu jurusan PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Tapi kalau semisal diskusi atau apa, kayak lebih seneng ke arah-arah disrupsi, ke Iya benar. arah-arah ya IT atau apapun ya. Nah, ini menjadi inti ya bagi teman-teman sekarang, aktivis dan teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa itu jangan terpatok dengan udah nyaman dengan oh aku kuliah di jurusan ini udah didalami cuma jurusan itu jangan sampai seperti itu ya. Kita diberi kesempatan untuk belajar di yang lain, kita mungkin di luar dari organisasi ya monggo, kemudian apabila ada kesempatan untuk magang di perusahaan ataupun belajar di perusahaan berapa semester itu ambil aja. Jadi kalau bisa kita punya beberapa kompetensi nanti di dunia kerja pun
pasti banyak dipertimbangkan. Siap. Jadi intinya adalah di dunia kesehatan pun itu tidak bisa ini melawan arus perkembangan zaman ya, harus Iya. menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, tapi kalau kita kembali ke tadi ya, kesehatan dan juga digital, adanya beberapa teknologi itu mengenai misal platform untuk pelayanan kesehatan secara aplikatif ya, maksudnya ada beberapa halodoc dan juga yang lainnya, itu menjadi keuntungan juga buat kita. Apalagi negara Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Nah, kita selama ini yang menjadi masalah di kesehatan itu distribusi para tenaga kerjanya, termasuk dokter. Itu hanya terpusat pada kota-kota besar. Nah, di luar Jawa seperti beberapa daerah yang ini terdalam mungkin belum ada dokter sama sekali mungkin. Oh iya. Nah, itu menjadi keuntungan juga. Jadi teman-teman atau masyarakat yang ada di pedalaman bisa konsul langsung ke dokter-dokter yang ada Iya, di kota. Itu menjadi menarik. jawaban kan ya. Jadi pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan gitulah ya. Iya, Membawa itu keren. Jadi intinya itu tadi bahwa memang kita tidak bisa melawan arus perkembangan zaman itu tadi. Jadi berarti sekolah dan kuliah tetap penting ya, ya tetap penting. tetap penting kemudian. Nah, untuk kedepannya, tapi kita juga harus bersiap dengan hal-hal yang Iya. baru lagi. Perbanyak kompetensi pada diri kita ya. Nah, Jangan upskilling. upskilling. Mungkin kalau saya pun udah belajar ini ya mengenai coding juga, mengenai biomedik Duh, informatika. gitu ya, sudah Ada masuk ya coding. ada dua pilihan mata kuliah pilihan. Mengenai yang pertama obat tradisional, yang kedua itu tadi biomedik informatika. Nah, saya kebetulan ngambil di biomedik informatika. Nah, ternyata sekarang data science juga kan sangat dipertimbangkan kan. Iya, 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 iya. Jadi semua kebijakan mengenai kesehatan maupun politik ataupun yang lainnya berdasarkan data science. Iya betul, sehingga kemudian ketika ada kebijakan dalam hal kesehatan, itu masyarakat tidak menjadi kelinci percobaan gitu Iya, loh. benar. Jadi enggak mengambil kebijakan enggak hanya berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data yang ada gitu ya. Nah, mantap, mantap, mantap. Harus semuanya harus by data gitu Iya, artinya ya. Sehingga program kebijakan yang dibuat terukur tepat sasaran. Nah, benar. menarik sekali. Saya bangga punya aktivis, punya temen Ampun, yang ampun. punya background, punya basic selain tidak seperti saya gitu loh. Jadi harus bermacam-macam. Jadi di circle kita itu ada yang PAI, ada yang kedokteran, ada yang apalagi teman-teman ya, Teknik teknik, iya, informatika. biologi, Iya. semuanya ini akan semakin menarik dan akan menambah hazanah insight dan pengetahuan kita lah. Dan kita pun nanti kalau sudah masing-masing kerja kan enak saling diuntungkan, Saling support. saling support. Nah, menarik sekali Mas Noval. Semoga tadi bisa memberikan insight kepada saya dan juga para teman-teman ini. Yang Oke. paling penting semoga kita semuanya sehat, ya Amin, kan? amin. Makanya teman-teman jangan lupa selalu menjaga kesehatan, ya. Di samping itu kita juga harus selalu berdoa makanya kan. Iya, Allahumma inna nas'aluka salamatan Fitin. fiddin. Kita itu memohon untuk keselamatan di dunia. Wa afiatan fil jasad. Jadi jasad badan kita itu juga semoga selalu diberikan kesehatan itu yang selalu kita, jadi ada ikhtiar Batin, dohir iya. juga ikhtiar batin gitu kan sama-sama. Benar, Terima benar. kasih saya Siap, sudah siap. disambang, Terima nanti kasih juga. semoga bisa Ini mampir lagi ya. siap. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga ya. Saya bisa masuk ke podcast yang sangat keren ini ya. Paling keren di Iya, dunia. jarang-jarang ya. Jadi yang masuk di podcast ini nggak sembarangan Nggak juga. sembarangan, melalui screening gitu kan, Benar, benar, dari benar. ribuan proposal yang masuk ya kan, Iya, yang hanya diterima. beberapa yang diterima.
Ya, Siap. terima kasih sudah mampir. Siap, terima Semoga kasih. bermanfaat teman-teman semuanya. Matur suwun. Siap, terima kasih. Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.